Halo sob, balik lagi di channel Geklip. Kali ini kita akan membahas alur cerita film zombie yang dirilis pada bulan Juni tahun 2020 di Korea Selatan. Film ini berjudul Alive, menceritakan seorang gamer yang mencoba bertahan hidup di apartemennya ketika wabah virus zombie menyebar. Dan ia mendapatkan semangat hidup ketika bertemu seorang wanita lain yang selamat. Penasaran ceritanya? Oke, sebelum itu, jika Anda suka dengan channel ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan juga komen untuk yang mau request. Cerita dimulai oleh seorang remaja bernama Oh Junbo, kita panggil saja si Jun. Hobinya adalah bermain game. Ia terbangun karena alarm menandakan sudah jam 10 pagi. Di sini, Jun tinggal sendirian di sebuah apartemen. Dan pada saat itu, ia mendapat sebuah note dari ibunya yang berisikan untuk membeli persediaan makanan ke supermarket jika kelaparan. Karena ia orang yang malas, ia pun kembali langsung bermain game bareng teman-teman online-nya. Namun, gak lama teman-temannya ngabarin ada berita darurat di TV. Dia yang panik langsung nyalain TV. Dan entah kenapa tiba-tiba TV-nya hilang jaringan. Dan tak lama langsung mendapat pesan darurat dari pusat tanggap bencana Seoul yang memberitahukan terjadi kerusuhan dan penganiayaan dan melarang orang-orang untuk keluar rumah. Ia yang kaget dan panik langsung mengecek keluar jendela. Di sini, si Jun pun kaget karena melihat orang-orang berlari menyelamatkan diri dari kejaran para zombie. Ia pun semakin yakin saat melihat anak kecil menggigit seorang ibu dan langsung berubah menjadi buas. Tak lama, terjadi kegaduhan di depan pintu apartemennya. Ia pun langsung memeriksanya. Pada saat itu, seorang laki-laki maksa untuk masuk ke apartemennya. Ia yang khawatir sempat maksa untuk mengusir tetangganya. Namun tetangganya beralasan untuk ikut ke toilet si Jun. Pada saat itu, si Jun melihat berita di TV bahwa jaringan komunikasi tiba-tiba terganggu. Dan penularan infeksi menyebar dengan cepat. Membuat orang menjadi ganas dan menjadi kanibal dengan gejala tanda merah di matanya. Si Jun yang khawatir sama tetangganya, ia pun mengancamnya dengan pisau supaya keluar dari apartemennya. Namun tiba-tiba, si Jun pun di sini semakin cemas dan ketakutan. Tak lama ia pun diserang zombie tersebut. Namun ia berhasil mendorongnya keluar dari apartemennya. Dan pada saat itu, zombie lain datang dan memakan tetangganya. Si Jun yang kalap, ia pun menelpon ibunya. Dan ternyata ibunya gak bisa dihubungi. Ia pun mendapat message dari ibunya yang mengabarkan bahwa mereka selamat. Dan menyuruh si Jun untuk menyiapkan persediaan makanan untuk perbekalannya selama 2 hari. Malam hari, si Jun menatap foto keluarganya dan menulis note, "Please stay alive." Ia pun menyesali karena gak nurut ibunya untuk pergi belanja waktu itu. Dan pada saat itu, ia tidak yakin dengan bekal sisa makanannya yang tinggal sedikit. Si Jun pun di sini yang kebingungan langsung tidur di sofanya. Paginya, ia terbangun sambil melihat TV yang mengabarkan infeksi dari virus tersebut mengakibatkan orang berubah menjadi kanibal yang ganas. Si Jun yang kelihatan stres, ia pun menelpon ibunya lagi, namun tetap tidak bisa dihubungi. Di sini, ia pun berinisiatif membuat sebuah status di medsos dengan hashtag Stay Alive. Si Jun di sini berencana nelpon ibunya menggunakan drone. Dan pada saat itu, terlihat di sebagian apartemennya sudah dipenuhi zombie. Pada saat itu, karena HP-nya keburu lobet, ia pun gagal menghubungi ibunya. Karena bingung mau apa, si Jun pun kembali bermain game. Dan pada saat itu, ternyata jaringannya hilang. Si Jun yang semakin kalap, ia pun tidur di sofa. Malam hari, ia terbangun melihat seorang polwan yang dikejar para zombie. Karena gak bisa melawan, akhirnya ia dimakan para zombie dan meninggalkan pistol di sana. Si Jun yang menyaksikannya sambil ketakutan, ia sempat bersimpati dan berteriak, sampai akhirnya zombie lain menggedor-gedor pintunya. Karena gak berhasil menahan pintunya, akhirnya si Jun berlari ke pagar balkonnya dan menjebak zombie tersebut untuk loncat dan terjatuh dari apartemennya. Si Jun pun bergegas kembali masuk ke rumahnya sambil diperhatikan para zombie.
Kali ini dia semakin frustasi karena makanan di kulkasnya habis dihancurkan para zombie. Ia pun membuat suatu dokumentasi di hari keduanya bahwa ia masih bertahan untuk hidup. Esok harinya, si Jun menutup semua jendelanya dengan kertas supaya tidak terlihat zombie dari luar. Sambil minum bir, ia tergoda dengan iklan di TV dan langsung melahap persediaan ramennya. Dan ia pun baru sadar persediaan minumnya sudah habis. Air di toiletnya pun sudah gak jalan. Singkat cerita, di hari ke-10, ia membuat dokumentasi lagi dan menceritakan persediaan makanan dan airnya sudah habis. Berita pun terus mengabarkan hal yang sama tentang penyebaran virus berbahaya dan tetap mengingatkan untuk tidak keluar rumah. Si Jun pada saat itu teringat ibunya sering mendengarkan radio dan berencana untuk mencari saluran radio FM menggunakan aplikasi di HP-nya. Ia pun kembali stres karena untuk mencari sinyal radio harus menggunakan jack headset dan ia hanya punya headset wireless. Hari ke-15, ia semakin stres karena gak ada air minum dan ia pun terus meminum alkohol yang ada di rumahnya. Ia pun berhalusinasi keluarganya datang ke rumah. Si Jun pun sadar dan stres gak tahan dengan keadaan. Gak lama, ia mendapatkan pesan kotak suara dari ibunya. Karena sinyalnya jelek, ia pun keluar jendela. Dan pada saat itu, ternyata terdengar suara perbincangan ibu dan bapaknya sedang diserang para zombie. Si Jun di sini yang semakin frustasi, ia menghancurkan barang-barang di rumahnya. Gak lama, ia keluar dari apartemennya sambil emosi, ia membunuh zombie yang ada di sana. Dan pada saat itu, para zombie lain pun berdatangan. Si Jun yang kewalahan pun berlari ketakutan. Beberapa kali ia berhasil menghindar dari para zombie. Sampai akhirnya, ia berhasil masuk kembali ke apartemennya dan menahan zombie yang akan masuk. Hari ke-20, si Jun melihat banyak sekali gedung-gedung dihancurkan pesawat tempur. Kembali ia membuat dokumentasi, namun kali ini gak ngomong apa-apa. Ia pun akhirnya gelap mata dan berencana untuk bunuh diri. Dan gak lama, ia mendapatkan sinar laser yang menyorot mukanya. Ia pun menyadari bahwa masih ada orang yang selamat. Dan kali ini ia pun berhasil melepaskan diri dari mautnya. Laser tersebut menuliskan pesan idiot bagi si Jun. Si Jun pun sumringah karena ia melihat seorang wanita yang menyelamatkannya. Dan wanita tersebut minta si Jun untuk mengabarinya jam 7 pagi. Terlihat di sini wanita tersebut sama kayak si Jun bertahan diri sambil mencemaskan para zombie menyerang apartemennya. Esok paginya, si Jun bangun jam 11 siang. Ia yang kesiangan akhirnya minta maaf pada wanita tersebut. Dan mereka pun di sini berkenalan. Wanita tersebut bernama Kim Yo Bin. Dan gak lama, satu zombie berhasil masuk ke apartemen Kim yang tertahan senjata kursinya. Si Kim yang gak tega terpaksa ia pun membunuh zombie tersebut. Dan si Jun pun kembali dijanjikan untuk mengabarinya jam 7 pagi. Malam hari saat hujan turun, mereka pun mengambil air dengan wadah untuk persediaan minum. Dan si Kim melihat keadaan di sekitar apartemen si Jun dan ia meyakini lantai 8 kosong gak ada penghuni. Pagi pun tiba, si Jun akhirnya tepat waktu, ia bangun jam 7.50. Namun gak lama ia kelaparan. Si Kim pun berencana membantu si Jun dengan melemparkan tali ke apartemennya. Namun karena gak sampai, talinya pun jatuh ke bawah. Si Jun pun di sini berinisiatif mengirim talinya menggunakan drone. Dan pada saat itu, Kim langsung mengirimnya makanan. Si Jun pun di sini terlihat senang dan langsung memakannya dengan lahap. Dan tak lama si Jun baru ngeh tali si Kim belum ditarik. Dan pada saat itu, zombie menemukan tali tersebut dan langsung menariknya. Di sini si Kim yang kaget,
Ia pun terdorong meja tersebut dan langsung pingsan.